teman-teman yang mau bertanya tahan dulu ya, karena ada sesinya setelah materi kedua dari Pak Aman Suparman PhD ini, tetangga saya. Silahkan Pak Aman, waktu udah layar, kami persilahkan. Maaf Pak, masih di mute Pak. Nah, baik. Sudah masuk Pak? Sudah Pak, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, tadi ada Dr. Asep Nur Salim ya, LCMPDI, dan segenap Sivitas Akademi IPB University. Dan yang saya hormati, ini Dr. Insinyur Muslih nih dari LPPOP MUI. Ini guru saya, guru kita semua. Beliau pakar di bidang halal. Tadi sudah sangat gamblang menceritakan tentang halal dari sudut pandang regulasi, dari sudut pandang keilmuan. Beliau sangat mumpuni. Jadi ini saya kehabisan materi ini kayaknya sama beliau nih. Saya memposisikan saja di sini mungkin sebagai praktisi halal ya, praktisi industri halal yang sudah 6 tahun tersertifikasi sama LPPOM MUI nih di bawah bantuan dan bimbingannya Pak Muslih di LPPOM. Meskipun ini di tahun ke-6 kita mengalami kendala Pak, mengalami kendala dengan transisinya dari LPPOM ke BPJPH sehingga banyak sekali yang harus disesuaikan sebagai pelaku industri halal. Izin nanti mungkin saya menyampaikan beberapa poin ya Pak ya. Ini atas bimbingan Pak Muslih nih. Dan ini moderator yang sangat luar biasa, Muhammad Bintang Awangsah, ini mahasiswa yang luar biasa, bisnisnya sudah banyak. Saya pikir ini menjadi role model, contoh mahasiswa-mahasiswa zaman saat ini. Belajar masih sebagai mahasiswa, tapi bisnisnya sudah jalan. Itu mungkin luar biasa. Saya tadi sudah diperkenalkan, mungkin sedikit dibantu dengan materi ya. Bisa share screen mungkin. Baik, mungkin operator. Oke. Mungkin saya langsung ya. Ini judulnya, saya izin diundang mewakili dari PT Soka. Tadi CV saya sudah disampaikan. Mungkin ya kurang lebih sama, cuma saya ingin sedikit bahas dulu mungkin di CV saya ini. Saya memposisikan nama saya mungkin Soxman. Nah, ini yang unik. Saya ingin fokus, usaha saya sudah 10 tahun lebih, bahwa di CV saya mungkin bisa ditampilkan bahwa kalau chairman, CEO itu sudah cukup banyak. Saya lebih senang diposisikan sebagai Soxman atau pebisnis kaos kaki ya. Karena kalau chairman bukan pengusaha kursi katanya kan. Ini candanya saja. Mungkin ke panitia bisa ditampilkan CV-nya. Saya kurang lebih secara pengalaman memang sudah 20 tahun menggeluti bisnis. Dan alhamdulillah di tahun 2011 saya membangun tim PT Soka Cipta Niaga. Tadi disampaikan sama Pak Muslih sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, tentu kita harus adaptif. Kebetulan pendidikan saya di Malaysia, S3-nya, sebuah negara yang ekosistem halalnya sudah sangat bagus, sehingga saya bisa belajar banyak tentang halal di sana. Dan pada saat di Indonesia, kebetulan waktu itu sudah ada Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014. Saya konsultasi dengan teman-teman MUI waktu itu bahwa kaos kaki ini menjadi breakthrough, artinya terobosan di industri halal. Karena selama ini mungkin yang disertifikatkan ada makanan, minuman, kosmetik, dan mungkin farmasi dan yang lainnya. Tapi di poin tadi di ayat satunya bahwa yang disampaikan Pak Muslih, kaos kaki ini masuk kategori barang gunaan. Artinya kita edukasi bahwa ada hal-hal teknis yang menurut saya, kebetulan saya orang industri, titik kritis yang diragukan kehalalannya. Dari mulai mungkin bahan baku, proses, dan lingkungan. Nanti saya akan sedikit jelaskan. Saya kebetulan bergerak di bidang industri halal, di samping kaos kaki halal, pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Di PT Soka Cipta Niaga ini ada usaha-usaha lain, kayak kita bicara tadi halal industri itu ada halal tourism, ada halal food, dan usaha yang lainnya. Mungkin saya akan sedikit menceritakan tentang Soka saja ya, karena mungkin fokus bahasan saat ini kita bicara tentang Soka. Apa itu Soka? Soka itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi, distribusi, dan perdagangan, khususnya kaos kaki. Mungkin ada manset, ada produk-produk, knitting produk lah, pokoknya ada ciput, ada body shop, dan lain-lain.
Soka itu memang komitmen awal bahwa dengan segmen Muslim di Indonesia begitu besar, kita pingin memberi pelayanan. Jadi Soka itu sebagai bentuk pelayanan terhadap konsumen. Kenapa? Karena disampaikan Pak Muslih tadi, dulu itu halal itu sifatnya masih voluntary, sukarela. Tapi dengan adanya undang-undang JPH, berubah statusnya menjadi mandatori atau wajib. Meskipun tadi disampaikan, beliau sudah gamblang aturannya, timeline-nya, tapi sebagai pengusaha, kita tidak menunggu timeline, tapi memanfaatkan momentum ini dengan baik. Artinya membangun ekosistem supaya bisnis kita itu mempunyai nilai tambah gitu. Next. Jadi nah, di sini core value artinya kita bicara nilai tambah. Soka dari awal menetapkan bahwa core value kita itu halal. Artinya ini akronim dari harmonis, dari amanah, loyal, adaptif, dan lestari. Kenapa? Karena ini akan menjadi value ataupun nilai tambah perusahaan Soka dibanding perusahaan lainnya. Tentu visi kita menghasilkan produk halal yang baik. Kenapa baik? Karena latar belakangnya sudah jelas. Tadi saya lihat di IPB banyak juga yang ngerti pemahaman agamanya lebih baik. Ya, tadi Pak Asep belajar LC, MPDI, artinya background-nya. Cuma saya sebagai umat, sebagai pebisnis, saya ingin memberi yang terbaik gitu. Kenapa? Karena di Al-Baqarah 168 itu jelas gitu kan, bahwa ini seruannya untuk manusia, bukan muslim saja, bahwa ya ayuhanas kulu mimma fil ad halalan toiba, artinya kita itu harus mengkonsumsi atau menggunakan produk yang halal dan baik gitu. Nah, baik buat apa? Baik buat konsumen, baik buat lingkungan, dan tentu baik buat pebisnisnya. Nah, dengan menciptakan apa? Kebahagiaan. Kita ingin bahwa pengguna produk Soka itu bahagia menggunakan produk yang halal, artinya tenang secara hatinya gitu. Itu kurang lebih mungkin gambaran perusahaan bahwa kita bicara dari pelaku industri menganggap halal ini sebagai sebuah nilai tambah, bukan keterpaksaan gitu. Jadi kita nggak ada beban. Kalau konsumen nerima alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Minimal kita menjalankan keyakinan kita sebagai umat muslim atau pengusaha muslim. Next. Nah, ini produk-produknya mungkin yang bisa dilihat, produk utama kita tuh memang kaos kaki. Tapi di luar kaos kaki tentu kita ngembangin ke produk-produk lain yang basisnya netting industri atau industri lanjut. Seperti tadi ada manset, ada ciput, ada produk-produk lain. All about knitting produk gitu. Meskipun produk utamanya memang tetap di kaos kaki. Nah, next. Tadi disampaikan breakthrough. Nah, Pak Muslih cerita ini breakthrough. Artinya breakthrough itu terobosan. Jadi kita bicara tentang halal breakthrough, terobosan halal. Apa yang breakthrough? Tentu tekstil halal. Bicara tekstil halal, tentu kita bicara halal sok atau kaos kaki halal. Yang saya ingin sedikit sharing sebagai pelaku usaha, kenapa kaos kaki Soka halal? Ini yang kita edukasi terhadap konsumen kita. Yang pertama, mungkin diaudit sama LPPOM 3 poin ini, dan saya banyak belajar dari LPPOM dibimbing dengan aturannya. Yang pertama, bahan baku kaos kaki. Titik kritisnya apa sih kaos kaki bahan bakunya? Kita mengenal namanya gelatin, artinya ada unsur kimia dalam proses bahan baku, seperti mungkin pelembut, pewarna, dan lain-lain. Nah, ini yang jarang diketahui sama konsumen kita, karena kurangnya edukasi atau pemahaman sebagian besar umat muslim karena tidak diproduksi gitu sebanyak sebagai konsumen saja. Yang kedua, proses produksi. Kebetulan saya ke Taiwan, tadi disampaikan sama Pak Muslih, awareness terhadap halal malah lebih kuat kalau di luar negeri. Taiwan, Korea, Australia, mereka melihat ini sebagai sebuah peluang bisnis, inovasi bisnis, pelayanan terhadap konsumen. Kita masih bilang deregulasi itu pun masih diributkan. Nah, artinya di proses produksi ini ada namanya itu salah satu komponen, itu sikat atau washing yang terbuat dari bulu babi. Nah, itu yang kita minta ganti ke produsen mesin PT Dakong untuk mengganti dengan bulu kuda gitu. Itu yang kita pahami. Yang ketiga, lingkungan produksi. Pada saat audit, kalau kita menerapkan ISO, mungkin di halal itu ada yang namanya SJH, Sistem Jaminan Halal. Jadi artinya di ruang lingkup produksi kita itu terbebas dari barang yang najis mengikuti panduan-panduan SDH. Ini kurang lebih yang kita lakukan. Mungkin ada video bisa searching di YouTube ataupun di mana cukup banyak. Tapi saya cuma ingin menyampaikan bahwa kenapa sih kita harus memakai produk halal? Satu, tentang keyakinan kita sebagai Muslim. Ini kewajiban dari Allah. Yang kedua, regulasi dari pemerintah sudah menetapkan kewajiban berdasarkan undang-undang. Yang ketiga yang tidak kalah penting tentu permintaan dari konsumen. Bahwa kaos kaki saya dipakai ibadah, dipakai wudhu. Pada saat sebagai pengusaha tahu ada yang diragukan kehalalannya, tugas kita
mensertifikatkan dengan cara diaudit proses halalnya. Meskipun ya mohon maaf, ini kritikan dari pelaku industri. Pemerintah sibuk dengan regulasinya, bertengkar, memperebutkan istilahnya sifat hal-hal yang kebijakan yang kita pelaku industri jujur aja dirugikan. Dengan proses biaya yang lebih mahal, proses perizinan yang lebih ribet, tujuannya bagus, tapi implementasinya di lapangan mohon maaf, saya merasa sangat berat gitu dengan proses yang lebih rumit yang selama ini alhamdulillah sudah lancar di LPPOM. Tapi ya itu tantangan kita semua. Kita harus berubah, kita harus belajar. Supaya apa? Supaya ekosistem halal ini bagus. Nah mungkin next, saya nggak akan menceritakan banyak mungkin tentang ekonomi syariah di Indonesia di tingkat global ya. Mungkin bisa slide-nya ditampilkan. Tadi Pak Muslih sudah menyampaikan bahwa ekonomi syariah Indonesia di tingkat global itu cukup memprihatinkan dibanding negara-negara ya mohon maaf non Muslim. Ya alhamdulillah negara Muslim juga ada di sana. Mungkin bisa ditampilkan di slide selanjutnya bahwa Indonesia itu menduduki peringkat yang tidak ada di nomor 1. Ada yang keempat, ada yang ke-8, tergantung sektor industrinya. Alhamdulillah dengan komitmen pemerintah terhadap industri halal, halal pun tahun 2002 ini alhamdulillah sudah naik dari 4 menjadi kedua. Tapi mungkin wisata halal kita belum sama persepsinya tidak masuk 10 besar. Ya, fashion halal lumayanlah masuk ke 4. Tapi intinya kita punya peluang yang lebih besar. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia itu sangat bisa sekali. Gitu. Malaysia itu sudah bisa nomor 1 secara umum. Tapi Indonesia punya peluang yang jauh lebih besar. Nah, harapannya mudah-mudahan seiring waktu Indonesia punya visi pemerintah melalui KNKS menjadi produsen terbesar atau produsen utama di sektor industri halal di dunia. Mudah-mudahan itu terwujud. Meskipun tadi disampaikan Pak Muslih tidak mudah. 2021 tadi disampaikan target 5.000 aja kecapai 2.000 yang set declare gitu. Ini targetnya 10 juta. Mudah-mudahan ada keajaiban gitu ya dengan dipermudahnya sistem. Nah, ini udah bulan 5 nih tantangan buat BPJPH dan pemerintah. Pingin ngejar 10 juta sudah bulan 5, saya nggak tahu udah berapa persen tercapainya. Mudah-mudahan nanti di rapat pleno KNKS ini menjadi masukan yang berharga bahwa evaluasi terhadap implementasi yang lebih penting. Karena dari segi regulasi menurut saya sudah bagus. LPH sudah lebih dari 1, undang-undang sudah ada, tadi disampaikan Pak Muslih. Tapi mohon maaf, saya sebagai pelaku industri merasakan belum berjalan seperti atau semestinya. Banyak sekali kendala di lapangan. Dan mohon maaf, sekali lagi curhat pelaku industri, kami yang jadi korban. Biaya tambah bengkak, waktu lebih lama, dan mudah-mudahan ini mungkin bumbu-bumbu supaya Indonesia menjadi lebih maju ke depannya. Amin. Mungkin selanjutnya saya nggak akan bahas banyak karena tadi sudah disampaikan Pak Muslih dengan sangat baik. Mungkin next slide-nya bisa ditampilkan. Saya mungkin sedikit ngebahas tentang overview ekonomi syariah Indonesia ini bisa dilewat. Saya ingin masuk ke SWOT mungkin. Ini ungkapan kita aja sebagai pelaku industri bahwa analisa kita mungkin dari segi SWOT itu kekuatan kita sebenarnya jumlah UKM yang banyak di Indonesia. Dengan jumlah 52 juta lebih ya, artinya 99,99% itu UMKM. Jadi Indonesia itu sebenarnya ekonominya ekonomi UMKM. Gitu. Mungkin di slide ini saya sedikit menggambarkan bahwa ada kekuatan kita yang harus dieksplor gitu. Jumlah permintaan domestik konsumen muslim yang banyak dengan penduduk 237 juta. Tapi kita juga punya kelemahan yang harus kita perbaiki. Artinya kita punya weakness seperti peluang bisnis ini belum disadari banyak pihak. Artinya, edukasi, informasi terhadap konsumen kita itu masih sedikit. Belum masif lah. Jadi kalau kita bicara nanti saya kasih solusi atau kasih masukan bahwa kita kurang gencar di media. Edukasi kita itu masih lemah. Makanya saya bersama teman-teman membentuk asosiasi yang namanya APPHI, Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia, untuk menyuarakan kepentingan stakeholder halal khususnya pelaku industri halal gitu. Mudah-mudahan ini bisa dijalin dengan sangat baik ke depannya. Yang kedua, terbatasnya bahan baku. Bahan baku itu mayoritas kita impor. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Kenapa? Artinya kita industri hulu kita itu belum mumpuni. Kita masih tergantung terhadap impor. Makanya untuk ketahanan ekonomi ke depan, harapan saya kita mau investasi di industri hulu. Gitu. Jadi ini kelemahan-kelemahan yang saya identifikasi, ada perbedaan standarisasi dan sertifikasi. Artinya pada saat produk saya sudah ada sertifikasi halal di Indonesia, masuk ke beberapa negara itu dipertanyakan bahkan tidak diakui. Ini tantangannya mungkin. Setiap negara mengklaim bahwa sistem jaminan halalnya yang terbaik. Menurut saya kita harus lebih terbuka bahwa kita bicara persaingan global.
ini ada soft protection yang dilakukan sama negara-negara lain. Ini yang harus dicari kesepahaman. Kebetulan beberapa bulan lalu saya ikut pameran di Turki, ikut conference namanya OIC, artinya negara-negara Timur Tengah dan negara Islam. Di sana banyak didiskusikan gimana sulitnya kesamaan visi tentang sertifikasi halal. Nah, ini mungkin PR kita bersama, khususnya masukan dari pelaku industri terhadap regulator dalam hal ini pemerintah. Tapi kita lihat ada kesempatan, ada opportunity, ada threat juga gitu. Bahwa kesempatannya apa? Jumlah penduduk muslim di Indonesia yang sangat cukup besar ini diharapkan tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi menjadi produsen gitu. Artinya kita menjadi subjek, bukan jadi objek aja negara-negara luar, dijadikan market saja gitu. Kenapa? Banyaknya permintaan produk modest fashion ke Indonesia. Artinya kita nggak bisa mengandalkan barang impor dari Cina, dari India, dan produk-produk Turki yang lainnya. Ancamannya apa? Tadi disampaikan, banyak produk impor yang bersertifikat halal yang tersebar di Indonesia, tapi mohon maaf, ada yang betul, ada yang enggak. Gitu. Ini mungkin terobosan-terobosan yang harus dilakukan sama kita semua sebagai ekosistem halal. Saya mengusulkan tadi kolaborasi, bahwa yang disampaikan Pak Musli, bahwa ada kolaborasi antara pemerintah, dengan akademisi, dalam hal ini sudah sangat bagus ya dilakukan sama IPB University, bahwa sebagai entitas kampus, entitas pendidikan, kita harus melakukan kolaborasi. Orang mengenal mungkin dengan istilah triple helix. Ada entitas bisnis, pelaku industri, ada pemerintah, dan tentu ada sivitas akademi gitu. Ada peneliti lah di sana. Dalam hal ini saya mencoba berkolaborasi dengan BRIN, dengan beberapa kampus. Sekarang yang berkembang, mungkin ini sekedar insight saja buat kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi dalam rangka membangun ekosistem halal. Yang pertama mungkin pentahelix. 3 tadi kita tambah yang namanya itu komunitas. Ada komunitas teman halal, ada asosiasi-asosiasi. Nah, terakhir media. Gitu. Jadi tujuan utamanya tadi supaya menjadi media untuk mengedukasi terhadap konsumen maupun stakeholder kita. Ini bahkan, ini di luar, mungkin akademis harus banyak melakukan penelitian nih. Jangan sampai mohon maaf mengandalkan data-data dari luar yang kondisinya tidak atau kurang pas menurut saya. Tadi disampaikan sama moderator, ada Global Islamic Index. Menurut saya ini harus diperbaiki, diperbaharui. Kita harus punya data yang lebih valid. Artinya, bukan sekedar produk ekspor yang dikirim ke negara-negara OIC. Tapi mungkin negara non-OIC harus dihitung juga. Sekarang udah ada perbaikan, memasukkan dokumen PEB. Artinya di situ langsung tiba-tiba Indonesia muncul peringkatnya. Nah itu kan artinya instrumen variabel penelitiannya harus diperbaiki lagi gitu. Ini usulan saya sebagai pelaku industri. Nah ini yang selanjutnya, ada mungkin orang pernah mendengar hexahelix. Ini terakhir nggak lama saya agak kebut. Hexahelix itu apa? Agregator. Nah mudah-mudahan dengan bertambahnya agregator ini artinya KNEKS diharapkan menjadi agregator. Artinya di dirijen untuk mengkolaborasikan stakeholder yang ada. Ini terakhir penutupnya, saya ada pentahelix. Jadi kalau udah ada mohon maaf, ada heptahelix. Nama satu lagi nih, artinya kita nggak boleh melupakan peran Allah Subhanahu Wa Taala, artinya Tuhan. Kenapa? Semua sudah ada aturannya. Gitu. Tinggal kita mengkolaborasikannya. Ini kurang lebih komunitas-komunitas, pentingnya membangun ekosistem. Di situ ada MES, ada Halal Blog, ada ISMI, dan lain-lain. Mungkin itu dulu saya kebut supaya ada waktu untuk diskusi. Kenapa dari segi informasi dan keilmuan sudah sangat cukup dan sangat baik disampaikan Pak Musli. Saya banyak belajar ke beliau, saya cuma melihat dari sudut pandang pelaku industri saja. Nah, mungkin sebelum saya tutup dan lanjutkan dengan sesi diskusi, saya tutup dengan sedikit pantun. Ini agak ngebut nih, mohon maaf materinya. Makan brownies di acara halal bihalal. Ini mumpung masih sawal nih. Meskipun banyak, jangan serakah. Ayo berbisnis produk yang halal supaya maju dan berkah, insya Allah, amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pas yang meriah ya teman-teman. Keren banget nih pemateri dari regulator bahkan sama pelaku industrinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, sesi pertanyaan. Sebenarnya saya pengen nanya sih, cuman saya beri kesempatan dulu untuk teman-teman ada yang mau bertanya. Silakan open mic atau raise hand. Oke, ada Ahlan Cah Putra Gultom. Gultom berarti dari Samosir nih kayaknya. Silakan, Ahlan. Iya, Bang Awang tadi nebak saya dari Samosir. Iya betul, dari Samosir. Sebelumnya makasih banyak Bapak. Penjelasannya tadi sangat komprehensif ya.
tadi Pak Aman berkali-kali saya perhatikan membahas soal titik kritis gitu. Saya di sini mau menanyakan soal blockchain, sebenarnya blockchain untuk mendukung halal supply chain seperti itu, untuk peningkatan halal supply chain kualitasnya. Kira-kira menurut Pak Aman sama Pak Muslih, pemanfaatan blockchain di Indonesia ke depannya diproyeksikan apakah akan didukung, akan dibantu oleh pemerintah atau seperti apa? Karena kalau saya pikir secara opini pribadi saya gitu kan, blockchain ini memang membantu buat menjaga kualitas kehalalan supply chain seperti itu. Tapi kalau untuk negara yang mayoritas usahanya itu masih UMKM seperti Indonesia, apakah itu bakal mendukung UMKM kita atau justru malah merepotkan atau mempersulit mereka, karena sistemnya blockchain ini kan super rumit seperti itu, Bapak. Jadi inti pertanyaan saya itu tadi sih, kira-kira pemanfaatan blockchain untuk menjaga kehalalan halal supply chain di Indonesia apakah bakal didukung di masa depan atau seperti apa? Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Ahlan atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dari Pak Aman. Silahkan Pak Aman. Baik, terima kasih Pak Gultom atau Mas Gultom atau Abang Gultom ya, kalau dari Samosil. Ini Bang Awang nih punya ilmu penerangan yang baik nih, bisa nebak dengan betul. Ini tentang blockchain, saya pikir Pak Muslih mungkin yang lebih kompeten, karena dalam konteks regulator ya, didukung atau tidak. Saya sebagai pelaku industri jujur aja sangat mendukung dan menginginkan. Artinya terobosan ataupun inovasi-inovasi di dunia usaha, di akademisi ini kami tunggu Pak. Gitu. Karena ini sebagai sebuah inovasi yang mempermudah proses bisnis ataupun supply chain ya gitu. Tapi dalam konteks di sini regulator didukung enggak, bisa enggak? Ya tentu selalu teknologi dengan regulator itu biasanya selalu beririsan ya. Mungkin Pak Muslih izin lebih menyampaikan yang lebih kompeten dari LPPOM MUI, birokrat yang sudah sangat handal dan berpengalaman, berurusan dengan pemerintah yang sangat kompleks. Kalau kita mau pelaku industri, manut aja lah. Undang-undangnya ada, sistemnya ada, kita ikut aja. Kalau pelaku mah mendukung siapa? Tapi masalah dukung-mendukung ini regulator LPPOM enggak, dipersilakan ke Pak Muslih. Silakan Pak. Gitu. Baik, terima kasih nih Pak Moderator. Sebelumnya mohon maaf nih Pak Aman, jadi saya ngambil waktunya Pak Aman tadi itu. Nggak apa-apa Pak, santai aja. Saya banyak belajar ke Bapak, makasih. Saya nanti saya kontak deh Pak Aman ya. Siap, dengan senang hati Pak Muslih. Ada kalau saya ya bantuin aja Pak kalau memang ada menjawab beberapa apa ya kesulitan tadi itu yang terutama bagi Bapak dan teman-teman gitu. Baik, ini untuk Pak Ahlan nih. Blockchain itu teknologi yang fair sebenarnya bagi semua orang ya, gitu ya. Tetapi itu kalau mau diimplementasikan itu membutuhkan satu agregator, yang kedua kesepakatan atau kerelaan antar pihak gitu Pak. Dan itu kalau dalam konteks Indonesia memang yang paling ideal tuh ya pemerintah sebenarnya. Karena dia punya kewenangan gitu Pak. Punya kewenangan. Banyak saya bimbing mahasiswa di S2 S3 yang membuat sistem supply chain dengan teknologi blockchain ini tapi ya itu memang kalau ditanya gitu ya, itu bisa jalan nggak itu? Bisa jalan nggak gitu? Nah, sekali lagi itu yang kunci paling penting itu adalah siapa agregatornya ini, dan semua pihak yang terlibat di dalam semua aktivitas tadi itu harus bersepakat memang menggunakan teknologi ini gitu. Nah itu tantangannya. Kalau dari sisi teknologi membangunnya tidak terlalu rumit itu sudah dipraktekkan oleh banyak orang. Gitu ya, sudah dipraktekkan banyak orang. Mungkin kita tidak mengatakan di supply chain ya, karena kalau betul rangkai skopnya supply chain itu terlalu panjang ya, terlalu mungkin karena tadi itu mendapatkan kesepakatan bersama itu tidak mudah gitu. Tapi itu kalau itu bisa, katakanlah kalau kita buat skop yang lebih kecil di logistik gitu, di skop logistik itu bisa.
Jadi kalau pertanyaannya Pak Ahlan, apakah itu akan menguntungkan pakai blockchain? Jawabnya iya. Bagus atau tidak? Jawabnya iya, bagus gitu. Nah, ada tantangannya memang. Persis sebenarnya yang disampaikan Pak Aman tadi. Nanti itu bagaimana membuat orang semua sepakat di titik itu, aktornya itu, dan kemudian mereka bisa diagregasi oleh satu pihak yang dialah yang akan kalau menjalankan blockchain-nya sih oleh semua orang ya, semua orang di dalam aktor itu atau semua aktor itu ya. Tapi membuat kesepakatan di antara semua aktor, nah itu tantangan paling besar di blockchain. Sebenarnya gitu. Kalau Anda membaca skripsi, tesis, disertasi blockchain itu ya lebih banyak di desain. Kalau itu sudah pernah divalidasi misalnya, tetapi itu pasti di skop yang sangat terbatas. Yang kalau di dunia bisnis betul ya tentu kurang sebenarnya, kurang untuk bisa diaplikasikan secara luas. Nah apalagi kalau ini dalam konteks halal ya, jadi ada tantangannya gitu Pak Ahlan ya. Kira-kira gitu untuk pertanyaan Pak Ahlan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aman dan Pak Muslih atas jawabannya. Hope answer your question ya Ahlan. Ya, makasih banyak Bapak sudah sangat menjawab. Oke, terima kasih Alan atas pertanyaannya. Adapun ada pertanyaan lagi nih dari chat. Nah, untuk Pak Muslih, Pak, sudah 33 tahun nih Pak, kan lembaga jaminan mutu ini Pak, halal. Nah, bagaimana sih Pak menjaga quality control-nya, berhubung kan targetnya tadi dipaparkan sangat besar, 10 juta UMKM, 5.000 self declare dan segala macam gitu Pak. Gimana cara menjaga quality control-nya yang Indonesia ini sangat luas, Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke, dan ketika quality control-nya ini telah terlaksana, standarisasinya itu bisa setidaknya menyamai standarisasi yang ada di global, karena memang itu selalu dibahas di mata kuliah saya, bahwasanya standarisasi halal yang ada di dunia ini sangat berbeda-beda gitu Pak. Yeah. Dan tahan sebentar Pak. Nah, untuk Pak Aman ada pertanyaannya adalah mungkin Fatimah ya untuk Pak Aman nanti. Oke, mungkin Pak Muslih dulu jawab. Baik. Terima kasih. Tentang standar ya. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati kalau tidak ada katakanlah standar yang bisa diterima secara global. Itu bukan hanya di halal. Bukan. Kalau kita ngomong yang paling katakanlah yang termasuk yang tua saja gitu, Food Safety Management System. Orang mungkin pada punya pikiran bahwa standar ISO 22000 itu adalah standar food management system yang diterima di seluruh dunia. Jawabnya di atas kertas ya, tapi di praktek tidak. Tidak. Kalau kita punya produk bersertifikat ISO atau pabrik kita ISO 22000 ngirim produk ke Eropa, itu mereka masih mempersyaratkan lagi ada standar namanya BRC, British Retail Consortium. Di Amerika di sebagian itu akan diperketat lagi punya standar namanya AIB, American Baking Institute, American Institute of Baking. Di beberapa kalau kita menjadi customer-nya perusahaan-perusahaan besar dunia di food, itu ada tambahan lagi namanya PAS 220. Jadi itu memang biasa ya, standar itu demikian. Tadi Pak Aman menyampaikan itu ada cara halus lah masing-masing negara, masing-masing regional ini memproteksi ekonominya. Ada cara halus untuk itu, gitu. Ada, gitu ya. Ya sama saja kalau orang masuk ke Indonesia ada SNI wajib. Nanti pada waktunya kalau di timeline tadi kalau standar Indonesia itu tidak dilakukan secara efektif di dalam negeri, itu pasti akan mendapat notifikasi di WTO. Pasti. Sekarang itu sudah banyak notifikasinya. Jadi nanti mungkin bisa disuk di WTO itu kalau kita nggak siap. Jadi itu sesuatu yang kalau dalam konteks standar ya, ada tantangan bahwa agak sulit apa ya, memang demikian ya. Saya beberapa kali diundang di SMIC di Timur Tengah itu bicara standar ya tidak bisa persis
Jadi seperti ya kuat-kuatan lah gitu. Seperti kuat-kuatan lah gitu ya, gitu. Nah kemudian quality control sebenarnya gini ya, quality control itu agak lebih sempit ya. Tapi kalau kita mengatakan quality assurance atau quality manajemennya, itu memang nanti tergantung di produk halal ya, akan tergantung pada standar yang diberlakukan. Jadi saya beri contoh ya, standar yang dilakukan oleh MUI selama ini yang disebut sebagai SDOP 3000 itu mempersyaratkan banyak hal, bukan hanya material proses dari Pak Aman, tentu sangat mempersingkat karena waktunya sedikit. Itu ada banyak sekali kriteria yang itu kalau diimplementasi itulah quality assurance-nya. Demi sumber daya manusia, prosedur, record dan seterusnya, itulah yang akan menjamin ada jaminan bahkan sendiri oleh perusahaan itu terhadap konsistensi produksi halalnya, gitu. Nah nanti seperti LP POM itu hanya orang eksternal yang secara berkala memverifikasi pemenuhan. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Musli atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya yang bertanya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan mungkin terakhir ya karena waktu kita sudah lama habis. Pada Fatimah Windy Hikmah, dipersilakan. Terima kasih banyak ke moderator. Izin bertanya Bapak Aman, bagaimana strategi marketing dari kaos kaki Soka sebagai produk halal agar dapat bersaing dengan produk kaos kaki non halal? Baik, terima kasih. Saya coba jawab. Sebenarnya ini rahasia dapur sih, tapi karena ditanya sama mahasiswa, dijawab saja ya, nggak apa-apa. Jadi kalau kita bicara strategi, tentu masing-masing perusahaan punya strategi yang berbeda-beda. Tapi kalau kita bicara strategi umum, pilihannya ada 3. Kita mau bicara namanya strategi diferensiasi, mau main di cost leadership, atau mau main di fokus. Nah, saat ini, Soka itu menerapkan strategi yang namanya strategi diferensiasi, artinya gimana kita menjadi beda, punya nilai tambah. Jadi sehingga halal ini bagi kita di samping kewajiban ya, ini menjadi nilai tambah. Gitu, nilai tambah bahwa konsumen Soka yang notabene mayoritas muslim itu merasa tenang menggunakan produk Soka gitu. Jadi Soka di samping meningkatkan kualitas, kita menerapkan sertifikasi-sertifikasi, inovasi-inovasi supaya punya nilai tambah di mata konsumen, termasuk salah satunya halal gitu. Jadi masalah halal non halal sih saya dinasehatin sama dari teman-teman LP POM, termasuk dari Pak Musli, bahwa pada saat Soka sudah disertifikasi menjadi kaos kaki yang sudah bersertifikat halal, yang lain kita nggak bisa menjas haram, tapi diragukan kehalalannya. Jadi ini sangat berbeda dengan paten ataupun hak merek. Jadi kalau misalkan merek Soka, teman-teman nggak boleh pakai merek Soka karena sudah ada hak merek atau patennya. Tapi kalau kita bicara halal, kita bicara terhadap value, artinya pelayanan terhadap konsumen. Kita ingin pada saat Soka sudah mensertifikatkan atau halal, harapan kita kaos kaki lain, produk-produk lain itu bisa mensertifikatkan halalnya gitu. Karena kita sebagai muslim, sebagai konsumen yang membutuhkan keamanan, tentu dengan dikawal sama regulasi ya, sekarang udah menjadi mandatori gitu. Jadi kalau bicara strategi mungkin kita nggak bisa detail karena ini jujur aja rahasia dagang, bercanda ini ya. Nggak, kita sharing saja, jadi terbuka saja bahwa halal ini menjadi nilai tambah. Ini inovasi produk. Terobosan halal, mudah-mudahan di samping keuntungannya bertambah dengan meningkatnya penjualan, ini menjadi amal ibadah kita sebagai pengusaha muslim dan melayani konsumennya yang mayoritas muslim. Itu mungkin ya gitu. Kalau untuk halal belajarlah ke Pak Muslim undang-undang, sering undang beliau, ilmunya banyak. Ini 3 SKS nggak selesai deh kalau ke beliau harus 1 semester kayaknya nih. Terima kasih banyak Pak Muslim bimbingannya. Silakan dilanjut moderator. Oke, terima kasih Pak Aman atas jawabannya. Bisa jadi reseller nggak Pak? Canda Pak. Nah, mungkin sebelum ditutup Pak, ada closing statement nih dari Pak Aman Suparman dan Pak Musli sebelum menutup sesi ini. Silakan Pak Aman terlebih dahulu. Closing statement terhadap industri halal kita.
Izin Pak Muslih, saya berharap tadi di pantun saya bahwa ajakan ayo berbisnis produk yang halal biar maju dan berkah. Itu ajakan yang saya selalu sampaikan, pantun diplomatik lah bahasanya. Closing statement saya, action. Kenapa? Karena kalau di kampus, kebetulan saya akademisi juga ya, senang belajar. Sejuta pemikiran, sejuta perkataan belum bisa merubah. Tapi satu perbuatan, satu aksi itu bisa merubah. Jadi dalam tahap level eksekusi, lapa amaliyah itu yang bisa melakukan perubahan sangat banyak. Itu pemahaman saya. Itu mungkin, jadi saya nggak banyak closing statement, action saja, seperti Pak Awang yang sudah luar biasa. Kuliah belum selesai, bisnis sudah jalan, itu luar biasa ya. Itu Pak Muslih, mangga silakan. Sukses teman-teman. Kalau misalkan saya bisa sukses, dianggap sukses, teman-teman insya Allah jauh lebih sukses. Amin ya rabbal alamin. Amin.